Oke guys, selamat datang kembali di WP Podcast. WP Podcast. Oke, dan pada saat ini saya kedatangan tamu Aristo Jono. Iya, betul sekali. Dan kebetulan dia adalah salah satu seorang rapper Benar. atau penikmat musik hip hop ya. Iya, betul. Pelaku musik hip hop juga. Oke. Saya mau tanya ke Om Aristo Jono dulu. Iya. Apa yang membuat Om Aristo tertarik menjadi musik hip hop Oke. atau seorang rapper? Ya, terima kasih. Pertama itu kenapa saya tertarik itu dulu mungkin waktu saya SD kelas 6 lah menganjak SMP itu SMP kelas 1. Dulu saya dikasih flash disk sama kakak saya. Oke. Ya kaset CD gitulah. Dulu kan masih zaman-zaman kaset CD tuh. Terus dia gimana ya? Dari temennya mungkin juga saya nggak tahu itu dulu ya. Oke. Dikasih terus saya terima saja. Terus kebetulan dulu ada TV tetangga, bukan tetangga sih, keluarga masih. Oke. Terus saya ambil flash disknya, kasetnya. Kaset Terus CD. saya putar di TV kecil dulu. Terus pas saya saya dengar, terus saya nonton videonya, muncullah lagu-lagu Eminem kayak gitu-gitu. Oke. Dulu Eminem sih itu. Eminem. Ada flash disk dulu. Terus saya putar kok bagus. Kok beda musiknya ini, kalau kayak ada apa namanya? Kalau sekarang dibilang flow ya. Oke. Flow rima-rima. Dulu kan saya belum paham tentang ini musik apa. Saya tertarik saja. Itu pertama kali mungkin. Oke. Tertarik sama kena musik rap. Pertama kali itu. Masih ingat nggak lagu yang pertama kali didengar sama Aristo? Itu dulu itu yang kayak featuring sama Rihanna itu. Yang kayak apa lupa judulnya. Ya. Just gonna stay. Yang seperti lagu itulah. seperti Itu lagu pertama yang saya dengar dulu. Featuring sama Rihanna, bagus. Setelah mendengar lagu itu, berarti Aristo tertarik untuk menjadi seorang rapper atau penikmat musik hip hop ya, Ya. pada saat itu. Pada saat itu. Mungkin dulu belum terlalu kayak benar-benar full suka ya. Oke. Sekedar. Hanya sekedar menikmati. Hanya sekedar menikmati saja. Oke. Kok keren. Mungkin yang itu pertama ya. Yang kedua mungkin dari cara berpakaiannya. Oke. Dari Itu cara berpakaian. poin yang kedua kenapa saya suka musik rap. Hip hop. Hip-hop. Musik hip hop. Kenapa saya? Yang pertama dari segi orang-orang itu berpakaian, gayanya, Style. cara pembawaan dirinya. Oke. Itu mungkin yang kedua lah setelah lagu. Itu. Berarti Aristo kenal musik hip hop itu sejak kelas 1 SMP ya? Ya, betul. Jadi setelah itu apa yang membuat Aristo itu tertarik sampai sekarang untuk menjadi seorang rapper? Apakah ada motivasinya nggak? Apakah ada teman yang memang mengajak Aristo untuk bergabung di musik hip hop atau musik rap? Pada saat itu ya? Iya, sampai sekarang maksudnya. Kalau pada saat itu belum ada. Belum ada ya? Ya, Itu waktu kelas 1 SMP? Ya, belum ada sama sekali waktu itu, kayak ada komunitas gitu. Oke. Belum ada sama sekali. Tetapi kenapa saya tertarik ya? Ketika saya kayak nonton kaset DVD tadi, CD tadi. Dari Eminem? Iya. Kenapa itu masuk kelas 2, kelas 3 itu muncullah lagu-lagunya kayak banyak sih. Kayak Psychoji yang online gitu. Oke. Terus muncullah juga lagunya mungkin siapa ya? Oh ya, lagu disannya kayak Siwe Potas sama Lipus. Terus muncullah juga lagunya Eko Show, gitu-gitu. Mungkin yang pertama tertarik tuh lagu online dulu. Lagu online. Ya, itu dari yang kedua Psychoji ya. Ya, itu yang membuat saya, wih, enak juga lagu ini. Ya, itu. Itu kenapa saya tertarik juga. Mulai dari situ. Mulai dari situ ya. Jadi selain dari lagunya itu, Aristo ada lagi nggak yang Aristo membuatin bahwa saya cocok dengan genre ini, genre rap seperti itu, genre hip hop. Selain lagunya online tadi. Iya.
Mungkin waktu itu belum ada kayak lagu-lagu favorit ya. Belum ada lagu favorit. Belum ada. Itu sekedar denger aja di kuping. Nah, kayak muncullah lagunya Ekoso kayak Tahede gitu-gitu. Tampil Held Up kayak gitu-gitulah. Itu sekitar tahun berapa itu ya? Lagu Tahede itu. Sekitar tahun 2018 enggak? 2018 2019 enggak? Ya 17 18 di situ kalau untuk tahunnya tidak Kurang terlalu ingat di memori saya. Oke. Gitu. Jadi sekarang kan Risto ini kan punya lagu ya? Ya, betul. Lagu. Betul. Lagu apa yang pertama kali Risto ciptakan? Dulu itu bukan lagu sih kalau menurut saya. Apa itu? Itu kayak masih amatiran lah. Kita kayak, tapi saya fokus tuh bikin lagu itu setelah di Bali. Setelah di Bali. Ya, Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 pas Covid gitu ya? Ya, pas Covid. Tapi sebelum saya ke Bali, sebelum kita ngomong tentang lagu tadi ya, waktu di kampung saya bertekad, saya harus ke Bali ini harus bikin lagu-lagu seperti orang-orang yang tadi itu kayak Ekoso, Saikoji. Itu paling pertama juga kayak buat saya termotivasi. Kenapa saya harus bikin lagu? Gara-gara orang-orang tadi itu. Bukan cuma satu orang ya yang saya sebut di awal tadi kayak itu ya orang-orang. Iya banyak sekali. Itu yang menjadi motivasi juga mungkin. Iya. Terus untuk di Bali ini lagu apa yang Risto ciptakan selama di Bali? Ada berapa lagu maksudnya? Yang seperti saya bilang tadi, satu tuh ada lagu full rap. Itu saya rekam nih di kamar kosan sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa cek di YouTube saya. Itu kita cek nanti. Ya, YouTube yang dulu ya. Oke. Itu lagu judulnya itu tidak ada. Itu benar-benar tidak ada. Saya cuman cuman tulis lirik saja. Terus saya ada adik saya live di kamar kosan. Ada adik saya di belakang, pasti kalian bisa cek di sana. Ya nyanyi saja. Tidak ada kayak tidak ada tujuannya istilahnya. Tapi itu lagunya tentang apa sebenarnya? Itu diss sih. Oh, diss. Itu diss untuk siapa? Diss untuk siapa? Kalau tertuju ke orang tidak sih. Karena apa ya? Saya cuman mungkin karena di Bali juga dulu saya awal-awal ke Bali. Saya sering lihat kayak di YouTube kayak ada distress-distressan gitu. Nah, saya juga tertarik di sana. Oke. Oh, coba saya bikin. Oke. Tapi untuk tujuan ke orang tidak. Tujuan ke orang tidak. Maksudnya belum ada personal yang saya tuju itu. Oke. Terus saya coba bikin lirik, gas. Coba. Ya? Ternyata lagunya juga lumayan jelek. Memang sih, mungkin pada saat itulah ya. Iya, 2000 berapa itu? Lupa 20 lah. Iya. Jadi seorang anak hip hop atau seorang anak rapper itu pasti mereka punya lagu yang memang diss. Ya, betul. Mereka tidak bisa disebutkan sebagai seorang hip hop kalau tidak punya lagu diss. Kenapa? Mungkin itu sudah apa ya namanya? Sudah ciri khas ya. Ciri khas anak hip hop ya. Ciri khas yang kayak benar-benar hip hop. Oke. Rapper lah. Pasti ada lagu diss. Pasti. Biar bisa dibilang keren begitu ya. Salah satunya mungkin itu ya. Mungkin salah satunya biar bisa dibilang bukan juga sih. Kurang kalau soal itu gimana ya? Karena saya produk knowledge tentang hip hop tuh kurang terlalu dalam sih. Masih kayak ya itu tadi ngikutin saja. Tapi saya produk knowledge kayak saya benar-benar paham tentang hip hop tuh belum terlalu ya. Mungkin itu salah satunya biar dilihat keren atau gimana. Mungkin salah satunya itu. Itu tahun 2000 berapa tuh ya yang tenar sekali lagu-lagu diss itu. Mungkin 2013 atau 2014 yang memang semua anak hip hop atau rata-rata anak hip hop itu punya lagu diss masing-masing. Betul. Dan mereka harus menjerumuskan ke satu orang saja. Diss track maksudnya. Ya. Aku juga pernah buat lagu diss tapi untuk pemerintah waktu itu tahun 2020 tapi.
Ada judulnya itu PPKM. Oh ya. Ya pokoknya adalah seperti itu. Jadi kita buat lagunya waktu itu hanya sekedar itu sih. Ya. Karena kan ada ungkapan isi hati kita, Iya, perasaan-perasaan karena terlalu lama tinggal di rumah kan, seperti itu. Apalagi lockdown seperti Ya, itu. betul betul. Oke. Untuk saat ini proyek apa yang Risto kerjakan? Saat ini ya? Ya. Untuk saat ini sih kita kemarin ada sudah rekaman sih. Sudah rekaman lagu juga yang ya lebih ngikutin tren sih. Lagu apa itu? Bisa diputar nggak sebentar? Bisa sih. Cuman ini lagu teman sih yang punya. Cuman ya bisa aja sih. Cuman saya belum bisa kayak ngasih. Bisa nggak putar di sini? Belum bisa. Kalau untuk project sih ada. pasti bakalan ada. Karena kemarin saya juga baru ngeluarin apa namanya? project. Satu lagu bersama ada penyanyi top di Manggarai Timur tuh. Salah satu penyanyi top Sadap buat Once EM Arwana. Mungkin KE Roy GM juga tahu ya. Penyanyi nanti kita cek di sana. Baru keluar kemarin. Mungkin sudah nonton belum? Lagunya belum? Belum sih. Nanti kita nonton ya. Lagu Manggarai sih. Judulnya Kukut Momang. Sorry promosi di sini ya. Boleh. Kukut Momang. Nanti kalian cek di Once EM Arwana. Oke. Itu genre apa itu? Itu genrenya sih lebih ke EDM ya. EDM ya? Ya hip hop, bukan hip hop sih, kayak beatnya beat EDM itu kayak beat EDM. Ya kayak gitu. Kenapa saya tertarik juga? Ya karena saya suka saja. Tapi awalnya, sorry saya cerita sedikit ya tentang lagu ini. Awalnya itu saya tidak kenal sama beliau, Once EM Arwana ini, karena dia itu cukup terkenal di daerah saya, khususnya di Manggarai Timur. Dia dari Manggarai Timur. Ya, mungkin seluruh Manggarai juga tahu lagu-lagu dia lah. Lagu-lagu dia lebih ke pop daerah sih. Pop daerah. Ya, dia bukan hip hop, bukan rapper dia. Dia lebih ke pop daerah. Terus pas dia posting potongannya di Facebook, dia nyanyi sepotong, terus saya tertarik sama beatnya awalnya. Terus pas saya cek lagunya dia yang dulu kan, dia kan memang basicnya pop. Pop daerah gitulah. Terus saya lihat, kok bagus. Ini cocok nih kayak saya. Terus ya, saya langsung DM di Facebook, Messenger di Facebook. Halo calangan cenga collab. Istilah kurep na lagu ho gitu karena ini bagus. Ini bagus, cocok dengan tipe saya ini musiknya. Saya awalnya tertarik sama musiknya. Terus beliau koresponnya enak juga. Sih terus terbanyak lah obrolan kita berdua. Terus dia bilang ya udah sudah saya nanti saya coba bikin lirik di sana di Bali itu, karena kita jauh kan, dia di Manggarai, saya di Bali. Terus kolaborasi jadinya. Kolaborasi jarak jauh. Lewat udara, internet. Terus saya bikin lirik. Setelah saya bikin lirik, saya kasih liriknya ke dia. Kayak mungkin ada yang perlu ditambahkan atau koreksi karena ini. Kenapa? Saya ini kayak apa namanya? Saya berani masuk di lagunya dia karena dia itu basicnya tidak ada rapnya. Lagunya tidak ada nge-rapnya lah. Nanti saya takutnya lagunya dia malah karena ya kita tahu saja ya. Mungkin sebagian besar orang Manggarai belum apa namanya? Belum paham tentang lagu hip hop atau rap lah, begitulah. Sedikit peminatnya lah ya. Sedikit lah. Ya, mungkin kalau orang yang sudah tahu pasti paham. Nah, habis itu ya saya rekaman di sini di teman di Nusa Dua. Di Kuta. Di sana ada Om Tarson, Sadap Om Tarson. Terus sampai di sana rekaman, terus habis rekaman saya kirim mentahannya ke sana. Terus kata beliau coba ubah beberapa kata
Oke. Nah, ya udah saya rubah beberapa kata. Terus katanya sudah pas, oke. Langsung di mixing di sini. Langsung take. Untuk di partnya saya. Tapi selebihnya lagunya dia sudah jadi, sudah bagus tuh. Oh, sudah jadi. Sudah jadi. Saya tinggal tambah rapnya aja, nge-rapnya saja gitu. Karena suara saya cocoknya di rap juga. Iya, oke. Kalau Terus saya di solo tuh, penasaran. ya. Saya penasaran bagaimana sistem perekaman itu, proses perekamannya itu. Apakah mereka sudah mengirim file mentahnya atau memang filenya sudah jadi? Artinya musik sama vokalnya sudah jadi. Oh ya. Seperti itu. Kalau untuk proses rekaman tadi dia sudah kirim partnya dia. Oh, dikirim part. Ya, rekamannya apa ya istilahnya? Musik sama vokalnya Ya, sudah sama jadilah ya. Sudah jadi. Tinggal ada berapa partnya yang saya isi itu belum di Mixing. belum dimasukin suara. Oke. Gitu. Disitulah saya masuk. Oke, di bagian rapnya Ya, tuh ya. betul sekali Oke, di sana. keren. Saya penasaran juga lagunya Iya. seperti apa. Nanti kita putar ya. Di Kukut Momang. Minta izin sama siapa itu? Once M Arwana. Once MR mana Iya. keren sekali. Oke. Dulu. Minum silakan. Untuk saat ini kalau boleh tahu, Om Aristo pakai DAW apa untuk rekaman? Atau untuk membuat musik, produksi musik? Kalau saya sih jujur ya, tidak punya studio sendiri, Oke. tidak punya home recording. Oke. Mungkin dulu pernah ada ya di 2020 itu pakai BM 8000 atau 800. BM 800 cilak. 800. Semuanya Kalau tidak- pasti. Dulu saya pakai itu, cuman di 2021 hilang, tidak tahu kemana. Untuk sekarang sih, sorry, belum ada. Belum ada kayak studio ya masih bergantung pada orang lah, pergelantungan pada orang situ saja ya. Tapi bisa operasi DAW enggak? Seperti FL Studio, Ableton, Cubase atau Studio One dan lain-lain. Sebenarnya sih itu yang saya ini sekarang saya kejar-kejar. Dengan artian saya selalu impikan saya bisa kayak operasi kayak FL Studio yang seperti yang Om Roy bilang tadi. Cuman belum. Saya masih belajar sih. Belum fokus sih mungkin ya. Oke. Karena saya itu lebih ke apa ya? Untuk saat sekarang yang lebih ke kayak bikin lirik. Ya, untuk yang itu kayak mixing apa semua produksi lagu belum bisa. Belum Bukan bisa. belum bisa sih, mungkin Ya. belum belajar ya. Ya, Tapi belum. pengen mau nanti. Dulu sempat pengen bikin apa namanya remix. Cuman laptopnya hang semua, tidak lanjut di situ. Itu dulu pakai apa remixnya? Pakai FL FL ya, Studio. FL Studio ya. Iya, ada teman yang yang apa namanya itu, yang install. Ya setelah FL Studionya kayak update ke yang lain, saya juga tidak update. Saya mentok di situ. Ya, disitulah yang kayak buat saya kayak, ya mentok lah. Mentok lah ya. Ya, mentok lah. Jadi ada fokus ke yang lain-lain juga. Tapi untuk sekarang saya sih maunya kayak upgrade lah. Upgrade lah. Di 2026 ini harus produktif. Harus produktif, upgrade lah ya. Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu, alat musik yang Aristo bisa mainkan apa tuh? Gitar saja. Gitar saja ya. Iya, selain gitar tidak bisa. Gitar sudah lumayan lah ya. Ya, kunci dasar, basic. Tidak, saya bukan apa ya? Bukan tidak bisa apa? Tidak bisa dibilang kayak Profesional. iya pro dalam musik. Saya suka musik, cuman saya memainkan alat-alat itu belum. Ya. Kayak ya operasi lah istilahnya, operasi alat-alat itu belum bisa. Seperti itu. Keren ya. Saya Ya, tertarik. tadi. anak hip hop tuh harus keren. Harus keren anak hip hop. Keren. Iya Minum memang. dulu. Ciri khas anak hip hop itu kalau tidak salah topinya itu mungkin ke belakang pakai topi apa ya? Topi genggeh apa istilahnya? Seperti ini lah. Pokoknya terus bajunya tuh pasti lebih besar Lebih besar, oversize. dari oversize kan? Ya, kalung. Sama yes. Anting. Benar, seperti itu. Memang ciri khas sama seperti itu kan anak hip hop Iya, tuh. nih. Ini nih.
hip hop semua. Ini juga Kita anak cuma hip hop. penikmat, kita cuma penikmat hip hop. Dulu kita aktif di bagian musik, sekarang Oh ya, sudah ya. ya karena fokus kerja. lah. Oke ya. Kerjanya terlalu jauh begitu kan, seperti itu. Lagu yang Aristo ciptakan sendiri apa saja? Ada berapa lagu sampai saat ini? Ada satu lagu Manggarai. Apa judul? Mungkin Karena Belis. Karena Belis. Mungkin Om Roy atau pemirsa atau netizen di rumah sudah pernah dengar itu 2000, kok lupa lagi ya, 2019 kalau tidak salah, 2020 lah. 2020. Pas corona itu Covid. mungkin Om Roy pernah dengar Charles Potas. Ya kalau Gerald Potas tahu. Tahu? Dulu saya pernah Collab. project, ya pernah nyanyi bareng sama Om Charles Heeh. Charles Lumen atau bisa di AKA Charles Potas. Bapak Charles Potas. Bapak ya. Charles. Sekarang Kak Charles itu di mana sekarang? Di Bali. Sekarang di Bajo, Labuan Di Labuan Bajo. Bajo, ya. Beliau di Labuan Bajo. Dulu ada lagu-lagu Manggarai sih. Yang Karena Belis itu bisa cek juga. Itu lagu jadul ya teman. Ya. Keren juga ya. Ya lumayan lah. Kalau dibilang keren lumayan saja. Siapa yang menciptakan itu lagu dulu? Kalau di ininya, di refnya, di chorusnya saya. Oke. Saya yang menciptakan. Kalau di rap bagian pertamanya itu Om Charles sendiri. Kalau kan ada 2 rap lagu itu, di rap yang paling akhir tuh saya. Oke. Tapi di chorusnya saya yang ciptain. Berapa orang itu? Berdua saja. Oh, berdua. Iya. Dan syutingnya itu, video klipnya itu waktu corona. Waktu corona Waktu tuh. corona di Pantai Melasti kalau tidak salah. Ya. Itu tahun 2019 tuh ya. 2020 kalau tidak pas corona lah. 2020 corona ya. 2020. 2020 masih Iya. corona. Iya. Betul. Gitu ya. Jadi untuk saat ini ada komunitasnya nggak? Komunitas hip hop untuk di daerah di Bali? Kalau untuk komunitas sih saya tidak ada. Belum ada komunitas Belum. ya. Kalau untuk kayak kita bikin, seperti kita bikin komunitas contohnya. Hip hop. Kalau komunitas itu kan ada namanya contohnya gitu ya, grup lah. Ya. Kalau saya tidak sih. Belum ada ya. Belum ada. Saya ya teman-teman sajalah. Teman kayak teman, ya, saya punya teman ini itu. Ya, kalau untuk komunitas belum ada, tidak ada di Bali. Sampai saat ini berapa orang yang sudah berkolaborasi sama Aristo untuk musik hip hop, untuk musik rap? Belum ada sih. Saya apa namanya? Mungkin kurang fokus juga ya. Kurang fokus di musik ya. Oke. Saya pengen sih kayak seperti apa namanya? Kolaborasi sama orang-orang itu. Cuman mungkin di Bali saya belum terlalu luas ya. Pengetahuan saya tentang seperti teman-teman hip hop yang lain. Saya belum tahu sih mungkin. Oke. Mungkin juga ada rasa kayak seperti saya pengen collab orang ini, tapi bagaimana cara saya untuk bisa collab sama orang ini. Nah, maksudnya tidak ada wadah media atau yang bisa. Kalau kita tuh lebih ke sini apa namanya? Kalau collab sama orang tuh lebih dikenal dulu secara personal sih. Kalau lewat media maksudnya kayak masih Facebook canggung ya? Belum. Masih canggung. Dulu ya. Dulu waktu saya yang 2020 setelah corona itu makanya kenapa saya belum bisa collab sama orang-orang itu. Nah, orang yang benar-benar anak rap lah. Oke. Iya. Kalau untuk lagu lirik itu sudah banyak. Sudah banyak. Cuman belum menemukan teman-teman yang Eksekusinya. yang mau eksekusi lah gitu. Begitu sih. Menurut Aristo, seberapa besar pengaruh hip hop di Indonesia? Gila. Besar sekali. Kemajuan hip hop di Indonesia itu sungguh-sungguh sangat besar. Dan yang paling besar menurut saya itu Indonesia Timur lah. Oke. Kalau kita melihat secara garis besar tuh, Oke. karena setiap hari saya searching Pak. Saya lihat di YouTube, setiap hari pasti saya ikutin kayak pergerakan hip hop lah, mulai dari dis-disan itu. Dulu saya tuh tertarik disan itu gara-gara siapa ya? Zaman-zamannya Sony Black,
Jackson Seran seperti itu. Terlepas dari lagunya Om Lipus dulu ya. Itu karena mungkin saya masih di kampung, belum terlalu paham ya tentang dunia hip hop itu ya. Apalagi lagu dis gitu ya. Iya, lagu-lagu dis dulu kan belum. Oh, lagu apa itu? Ya, dulu ya. Itu di kampung, tapi setelah saya di Bali, setelah saya tahu juga kayak tentang sosial media, maksudnya benar-benar ya kerjanya sosial media lah. Kalau dulu kan mungkin terbatas ya, mana kerja apa gitu-gitu kan, bantu orang tua. Kalau di Bali kan mungkin lebih leluasa lah kita kayak searching gitu. Itu waktu zamannya Jackson Seran, Sony Black, terus banyak lah yang rapper-rapper disan itu, Toton Karibo seperti itu. Dulu kan saya ngikutin itu. Itu orang timur semua ya? Iya. Rata-rata orang timur betul semua. Betul sekali. Orang Maluku, Papua, ada gitu-gitu. Ya benar. Lo pernah nggak dengar orang yang satu kampung buat dis-disan? Kamu saya? Iya, maksud saya dengar nggak mungkin ada cerita seperti itu, mereka satu kampung tetapi mereka buat lagu dis-disan, saling dis-disan. Belum sih. Ada nggak? Belum ada ya? Belum ada sih. Belum. Untuk sampai saat sekarang belum. Belum ada ya? Belum. Saya rasa untuk lagu dis saat ini sudah memudar ya, tidak ada lagi ya. Atau masih ada untuk lagu dis saat ini? Saya rasa jarang terdengar di telinga. Jarang terdengar ya. Mungkin mereka sudah bosan atau bagaimana ya? Untuk bosannya, untuk lagu dis tapi ya. Lagu dis ya. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, mereka lebih ke apa ya? Lebih ke ngikutin tren-tren sih. Ngikutin mungkin. Tren, ya. Tapi basic orang itu hip hop, rap, benar-benar rap. Cuman lebih ke pasaran sih. Maksudnya baca pasar. Kan sekarang itu lebih ke musik-musik timur ya. Ya, tahu kan lagu-lagu joget ala pesta, lagu-lagu party, acara. Ya, lagu-lagu acara istilah ya, gitulah. Itu yang paling tren saat ini. Iya, betul sekali. Nah, itu mungkin. Panggung untuk musik hip hop itu mungkin lebih sedikit seperti itu dibanding lagu-lagu yang lain. Kenapa? Di Indonesia sih, kalau menurut saya ya, banyak pelaku hip hop atau hip rap itu. Ya mungkin karena apa ya? Penikmat nggak ya? Penikmat atau kurang banyak? Kalau penikmat sih tidak. Untuk kalau penikmat sih enggak, pasti banyak. Cuman apa? Kurang tahu juga ya. Iya, karena itu yang kita dengar itu kan paling konsernya itu konser lagu pop, lagu rock, lagu punk, lagu metal. Tapi kalau untuk konser-konser yang saya lihat sih. Yang saya lihat jarang gitu. Kenapa seperti itu? Bukankah musik hip hop itu juga salah satu musik yang ada di Indonesia yang perlu kita dengar seperti itu? Ya itu juga kurang tahu ya. Ya mungkin penikmat juga salah satunya. Mungkin mereka lebih ke dangdut. Ya betul. Pop ya. Ya beberapa orang saja yang menikmati musik rap atau hip hop itulah. Mungkin lebih ke itu ya. Iya, menurut teman-teman bagaimana yang sudah menonton video ini? Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana untuk kedepannya? Planning Aristo, apakah ada sesuatu yang harus disampaikan di sini atau bagaimana? Kedepannya sih saya lebih itu yang saya bilang tadi, dari awal 2026 ini saya harus produktif membuat lagu. Ya. Pastinya membuat lagu, terus kayak belajar lah, bukan membuat lagu sih, belajar tentang apa istilahnya software ya, software kayak apa tadi, FL Studio terus Studio One. Iya, pokoknya seperti itulah. Banyak. Saya ingin kayak seperti apa namanya, lebih ingin tahu banyak tentang musik lah, seperti itu. Ya. Dan belajar ya. Belajar. Ini 2026 ini. Iya, harus produktif lah ya. Harus produktif sih. Seperti itu. Dan juga mulai sekarang tulis lagu. Tulis lagu. Karena bikin musik juga tidak langsung nyanyi. Betul. Pasti ada beatnya. Iya. Ada orang yang punya studio rekaman dan sebagainya. Dan bikin musik juga
tidak gampang. Betul. Pasti butuh sesuatu Iya, betul. energi atau Betul, betul. apa. Nah, pasti lah. Jadi tidak segampang itu. Ya, tidak segampang itu. Oke. Cara Aristo untuk membuat lagu Iya. seperti apa? Apakah beatnya sudah ada dulu atau liriknya sudah ada dulu? Kalau saya sih lebih ke yang pertama itu beat dulu. Beat dulu ya. Ya. Kalau saya pertama beat dulu. Beat dulu. Kenapa? Kenapa pertama kali itu beat? Karena kalau sudah ada beat, kita bisa gampang menyesuaikan lagu ini yang mau kemana, mau seperti apa nanti. Oke. Kadang saya dengar beat itu pasti liriknya seperti ini. Mungkin lagu saya tidak terlalu banyak ya, Oke. tapi saya dengar beatnya dulu. Dengar beatnya dulu Beatnya baru dulu, baru kita eksekusi seperti flow-nya, apa rimanya, gitu-gitu. Untuk eksekusinya itu berapa lama? Kalau saya tergantung sih. Tergantung mood ya. Bukan tergantung mood ya. Pertama tergantung mood, kedua tergantung sibuk. Kesibukan kerja. Mungkin 3 hari lah. 3 hari ya 5 hari lah sudah bisa. Itu untuk lirik sama flow itu penempatan nada itu 5 hari lah. Paling lama 1 minggu. Saya sejak kerja lagu yang kemarin itu hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Ya karena saya tahu yang teman saya, bukan teman, siapa namanya, yang kolaborasi dengan saya ini bukan orang yang sembarangan maksudnya. Dia memang benar penyanyi profesional lah. Sudah dikenal lah ya. Sudah dikenal lah di kalangan Manggarai gitu. Ya. Begitu. 2 minggu lebih. 2 minggu Gitu lebih. ya. Emang harus perfect ya. Itu bikin lagunya 2 minggu. Heeh. Belum video klipnya. Iya. Video klipnya itu berapa itu? Hampir 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih Ya, juga ya. syuting dulu. Soalnya juga kita kan banyak kesibukan. Gitu. Betul. Ya, soalnya juga yang ngedit bukan ada orang lain itu. Rekamannya ada orang lain juga. Ya, bukan 1 orang saja. Iya, ada juga. Ya, ada begitu. Terus rapper idola Aristo tuh siapa? Kalau rapper idola itu banyak sih ya. Ya coba di lokal dulu, Indonesia dulu. Kalau Indonesia itu dulu Seikoji kalau tidak salah ya. Seikoji. Tapi gimana ya? Untuk idola benar-benar idola itu kayaknya belum bisa, belum benar-benar kayak rapper luar negeri sih maksudnya. Kalau di Indonesia ya saya suka saja. Menikmati ya. Kalau yang menikmati saja musiknya. Kalau benar-benar idola itu belum sih. Belum ada ya. Belum ada sih. Ya, bukannya saya tidak suka rapper Indonesia. Wow, saya respect. Banyak yang bagus-bagus, hampir semua sih bagus tuh. Ada mereka Om Lipus gitu-begitu. Oke. Terus mereka Ekoso juga. Ya, mungkin mereka lahir di pas eranya saya pengen lagi-lagi senangnya musik juga kan. Ekoso terus ya Tuan 13. Tuan 13. Gitu-gitulah. Oke. Pokoknya saya tuh tidak ada benar-benar rapper idola sih. Cuman menikmati musik saja. Menikmati musik Ya, aja. mungkin kalau bicara luar negeri ada gitu. Kalau di Indonesia ya belum ada. Oke. Ya, tapi ya suka saja. Suka lah ya. Suka. Kalau luar negeri ada ya? Pasti. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Eminem tadi ya. Karena Pertama ya. awal saya dengar lagunya dia juga. Pertama lagunya, terus stylenya dia. Banyak lah yang saya suka dari dia. Cara dia nyanyi, cara dia nge-rap. Oke. The best lah pokoknya Eminem. Oke. Jika diizinkan untuk berkolaborasi dengan anak hip hop atau anak rapper di Indonesia. Di Indonesia. Aristo mau kolaborasi dengan siapa? Di Indonesia ya? Yes. Mungkin sekarang siapa ya? Karena saya dengar semua musik bagus-bagus. Macam jika diizinkan mau berkolaborasi dengan siapa? Ini kan mau berkolaborasi saja ya, bukan ya cuman kita kan ditanya ini ya. Iya, ditanya. Mungkin mereka jika diizinkan seperti itu. Sekarang tuh saya lebih suka rapper dari Papua.
grup rapper Amster Gang. Amster Gang. Mungkin pernah dengar Amster Gang? Belum sih. Belum. Kenapa? Karena kenapa saya suka orang-orang itu? Karena keren. Yang pertama keren, yang kedua mereka kalau produksi lagu itu bagus-bagus. Oke. Dan genrenya juga banyak. Genre lagunya tidak cuman satu ya. Pasti mereka semaunya mereka, saya mau bikin lagu apa hari ini pasti bisa. Dan mereka video klipnya juga bagus. Maksudnya mereka tuh ke satu geng namanya Amster Gang. Amster Dari Gang. Papua Selatan kalau tidak salah. Oke. Mereka yang produce semua lah dari geng-gengnya mereka tuh. Di sana mereka bikin video klip, terus lagu sendiri, beat sendiri, pokoknya mereka yang produksi itu dari video klip sampai lagu. Ya, Itu ya. itu. Kalau mungkin mereka Om Lipus belum. Om Lipus juga tidak terlalu apa namanya? Apa istilahnya ya? Kok saya lupa ya, tidak terlalu minat dengan saya, mungkin itu maksud saya. Apa ya istilahnya? Artinya kan Aristo belum merasa yakin kalau mau berkolaborasi dengan Om Lipos. Karena kita belum terkenal mereka. Ya, seperti itu yang membuat saya kayak seperti insecure, kurang percaya diri. Kurang percaya diri lah. Iya, begitu Mas. Ya, kenapa saya tidak sebut sesepuh tadi? Ya mungkin Amster Gang itu gitu. Saya suka lagunya Om Lipos juga. Kemarin dia bukan kemarin ya. Dulu dia pernah upload beat di 16 bar itu. Saya coba tulis liriknya. Sudah saya tulis sih liriknya. Ada yang apa namanya? Pokoknya dia bikin beat lah. Sudah saya dengung itu sudah bisa. Oke. Cuman mungkin saya juga bisa, Om Lipus lihat video ini juga bisa mengundang saya ke 16 bar atau bisa. Coba Kak Lipus. Halo Kak Lipus, LIPOZ. Iya, mereka sudah terkenal lah sampai saat ini. Seperti itulah. Begitu, wih keren juga ya. Ya seperti itulah, kita anak hip hop tuh harus keren. Anak hip hop memang harus keren. Meskipun tidak ada doi. Biasanya anak hip hop itu apa ya? Kalau membuat lagu itu kan rimanya itu harus bagus, harus teratur. Seperti itu biar kelihatannya itu enak didengarkan. Ya. Karena enggak lirik yang Aristo masih tersimpan di dalam benaknya Aristo. Bisa enggak untuk ceritakan di sini? Lagu apa misalnya? Lirik, rima. Itu yang lagu yang yang dulu itu pertama itu. Apa? Belis. Bukan, apa yang tuh? lagu rap tuh, yang live yang saya live di kamar itu. Kenapa saya senang lagu itu? Karena itu lagu pertama saya. Itu lagu pertama saya tulis itu hampir tidak tidur, Pak. Iya, karena bagaimana cara tulis liriknya? Itu pun tidak ada lirik bantuan dari internet atau apa, itu pure murni dari otak saya, isi otak saya. Itu dulu yang kayak ya ada lah di situ. Ini musik hip hop, ini bukan musik pop yang kayak gitu-gitu. Jangan kau coba bila kau temat drop, levelku lebih tinggi, jangan coba kau tandingi. Musikku ini lebih tinggi, paling tinggi men, datang menghampiri jika kau ingin coba, jangan hanya buatku tertawa. Masuk tanggal salah. Yang seperti itulah. Ya. Dari timur Manggarai kulantunkan rima, jalan kita beda, aku masih yang pertama, say yes, if you feel the better now and forever I can do the better. Fuck you nigga. begitu lah. Seperti begitulah anak hip hop lah ya. Itu lirik yang saya selalu ingat lah. Ya itu dulu yang bikin saya motivasi juga dari lirik-lirik itu. Itu lirik-lirik emosi ya? Lirik emosian. Biasanya kalau kita lagi emosi, membuat lirik itu cepat sekali untuk membuat, ketimbang lirik-lirik yang positif. Lirik-lirik yang kebencian itu pasti cepat, cepat naik seperti itu. Iya, benar. Itu dulu ungkapan hati juga. Ya, itu saya bilang tadi. Kenapa liriknya sebagus itu dan saya masih hafal? Ya karena saya tulisnya, bagaimana cara saya bikin lirik ya? Coba saya kedua, kadang sehari semalam itu
Nggak tidur. Ya, bukan nggak tidur sih, masih ada orang main game saya tulis lirik di apa ya, di buku tuh, buku besar. Ini salah lagi. Wah, Lumayan panjang lagunya. Itu lagu zaman dulu tuh, ada di YouTube saya. itu 2000 berapa itu? Itu 2020. 2020 pas Covid gitu ya. ya. Itu di Covid lah. Suka sekali. Apalagi sampai saat ini ya. Ya dulu saya rekamnya itu pakai itu tadi yang saya bilang. Pakai HP. Pakai HP. Pakai HP sama mic BM 800 itu ya, semuanya pasti ya, dulu, pernah ada di fase itu lah. Ya dulu namanya Entrek Studio. Entrek Studio HP di ya? HP. Saya live di HP, hajar liriknya. Bagaimana caranya lah tuh? Ada dulu, ada aplikasinya. Entrek namanya. Ya, Entrek Studio dulu. Ya, tapi sudah hasilnya juga seperti itu. Tidak terlalu bagus. Ya, biasalah. Pakai HP juga BM 800. Ya, seperti itu. Sekarang kan orang kalau mau buat musik hip hop itu kan cepat. Pakai aplikasi apa tuh kayak yang lain, yang instan kayak Suno AI itu kan. Kalau saya sering dengar sih di YouTube. Banyak orang yang pakai itu, pakai beat dari sana. Ya, betul. Banyak. Pernah nggak? Ada nggak atau Risto ambil musiknya dari sana? Dari AI seperti itu? Belum. Buat tag? Belum. Kenapa? Yang pertama saya juga belum terjun ke dunia AI itu mungkin ya. Jadi saya tidak terlalu tertarik lah. Saya mending ngambil musik. Ada kan orang beat kosong tuh di YouTube tuh. Kadang saya DM, saya komen, "Bang, boleh nggak pakai beatnya?" Ya udah, pakai aja gitu ya. Besoknya lupa. Jadi tidak tag. Kadang ada juga satu beat bagus tapi saya sudah bikin lirik belum ini. Lagu-lagu ya full rap lah, full hip hop lah. Ada dulu. Ada ya. Ada. Tapi belum, ya nanti mau rekaman cuman belum waktunya. Masih proses lagu yang itu ya Adalah. Yang itu nanti kasih tahu ya. Iya. Seperti apa? Masih proses sekarang ya? Masih proses. Rekamannya di mana? Di Nusa Dua? Di apa namanya? Kuta. Di Kuta ya. Di Kuta ada teman dari Manggarai. Dari Lembata. Oh, dari Lembata. Bukan dari Manggarai. Bukan. Kalau teman Manggarai tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Belum. Mungkin tidak ada ya. Saya belum kenal orang Manggarai yang punya kayak lebih basic ke rap hip hop itu belum ada deh. Yang saya kenal di Bali ini belum. Ya selain mereka Melipus belum ada sih. Yang kayak home recording studio itu belum ada. Anak hip hop juga nanti saya undang juga nanti. Aristo juga nonton nanti hari siap. Minggu inilah. Semoga ada waktu. Ya mungkin kayak Om Roy ini kan sudah ya lumayan bagus lah studionya, rekamannya. Begitu. Aku sekarang di belakang layar aja. Karena kalau untuk produksi enggak sih. Tapi saya mau buat challenge sebentar buat Aristo. Saya punya buat beat kemarin, entah itu bagus atau seperti apa, nanti Om Aristo bisa dengar sebentar. Setelah selesai podcast ini. Jadi kalau cocok silakan tag. Oh, benar nih. Benar. Ini menarik, guys. Menarik nih. Kebetulan langsung dikasih beat ini ya makanan saya. Soalnya selama ini saya cari beat juga. Saya takut ambil beat di YouTube tuh nanti kena copyright apa segala, harus ada ya kan sebagai meskipun kita masih amatiran istilahnya, masih belum pro ya, tapi ya kita juga harus jangan sembarangan ngambil beat di YouTube tanpa sepengetahuan. Meskipun di sana ditulis beat kosong atau apa kan, takutnya kena copyright, kita upload. Kasihan juga. Ya, percuma kan? Ya di remove it apa itu sama itu ya kasihan, kita sudah luangkan waktu segala macam itu. Oke, keren. Ya, seperti itulah. Sambil ngopi. Itu nggak kerasa waktunya sudah mulai 1 jam sudah. Masa? Iya. Sudah mulai 1 jam soy. Tidak apa-apa, tambah lagi. Wah, keren. Ada nggak teman cewek yang mau diajak kolaborasi?
teman cewek yang nyanyi apa nih? Yang hip hop. Hip hop. Belum ada sih. Belum ada ya. Sampai saat ini belum. Dari Manggarai belum ada sama sekali. Belum. Mungkin Om Roy ada rekomendasi? Untuk susah sih kalau untuk Susah musik hip hop kan berat. Terkecuali kalau mereka yang hobinya musik pop pasti. Mungkin ada sih. Mungkin ada ya. Tapi belum terekspos ya. Maksudnya kita belum tahu kalau dia sudah punya bakat. Ya mungkin lewat videonya ini. Video Om Roy ini di podcast VB Project VB Podcast. VB Project ini ya, bisa kalian komen-komen aja ya. Iya, silakan. Bisa komen di bawah ya. Bang, saya AKA-nya Aristoji. Aristojono kan Aristoji nama ya istrinya nama panggungnya. AKA-nya Aristoji, mungkin ada bisa komen, "Bang, saya mau bisa kolaborasi atau bisa nyanyi saja biar saya yang nge-rap." Oke. Bisa. Nanti Om Roy yang produser. Bisa, betul. Om Roy yang produser. Asik. Bisa kan? Yang penting mereka mau saja. Iya. Korbankan waktu dan tenaganya. Iya. Oke. Bawa korban latang gendong kenceng. Korban untuk musik. Iya. Oh, Harus. Ini kau go. Menarik sekali. Itulah. Karena nggak di saat ini di fase Aristo kan anak-anak hip hop itu kan pasti ada pembencinya, hatersnya. Pastilah. Karena nggak yang komentar secara langsung di videonya Om Aristo. Ada nggak komentar haters? Mungkin ya pernah. Itu di yang saya bilang tuh di lagu yang dulu itu. Yang saya nyanyi itu di 2020 tuh. Yang saya live itu di kamar kosan tuh. Ada. Daerah apa hoy? Nah, seperti itulah komentarnya di sana. Tapi saya tidak jawab. Cuman dalam hati saja. Ini kenapa saya mau bermusik ya? Musik ini menurut saya menarik sih. Kenapa saya bilang menarik? Apalagi hip hop ini rap ya. Lebih ke kita eksekusi beat itu lebih ke perasaan sih. Oke. Apa perasaan yang kita tuangkan, yang kita ada kita tuangkan lewat lirik-lirik tersebut, dan itu menarik. Menarik sekali itu. Oke. Pasti akan menarik tuh. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya kalau kita bikin nih salah ini, pasti kita pengen ulang lagi yang terbaik dari lirik-lirik itu. Saya terlalu banyak lirik saya, cuman belum ini ya. Kadang saya kalau sekarang ya lihat di buku-buku, kadang saya kalau jalan tuh di motor tuh pasti dengar keinget terlintas di wajah itu, pasti saya ambil HP langsung rekam apa nanti biar flow-nya nadanya seperti ini. Itu saya setiap hari lah kalau saya pas ya lagu-lagu yang saya sebelumnya juga seperti itu. Saya kan buka di perjalanan itu biar saya tetap hafal. Tetap saya dengar ya sampai di rumah di kosan saya tulis nadanya tadi seperti ini. Udah saya tulis rekam ya. Maksudnya dengungannya itu sudah ada. Musik tuh keren sih menurut saya. Betul. Mungkin salah satunya itu juga yang, dan banyak juga orang bilang pasti ya. Bukan banyak, sudah pasti orang bilang tuh karena apa ya Hota kalau Manggarainya ini pasti itu udah. Bagaimana menanggapi komentar netizen seperti itu? Saya menanggapinya tidak sih. Saya lebih ke motivasi sih. Maksudnya lebih motivasi diri sih. Kenapa saya bilang begitu? Dia istilahnya dia mencah saya kayak pandai apa di sesuatu. Nah, tapi saya prinsipnya begini. Saya bikin musik ini meskipun saya tidak mendapatkan imbalan, mendapatkan sesuatu, tapi itulah diri saya, paham? Itulah saya. Saya pengen ya bermusik aja. Seni, itulah seni saya. Saya mending di seni dibandingkan mabuk, pukul orang, main judi online. Mending saya di musik. Iya, positif lah ya. Positif. Kegiatan-kegiatan positif. Kenal apa tidaknya itu bonus lah buat kita. Karena kita tidak tahu. Kita nanti terkenal ya. Ya puji Tuhan. Betul. Kalau tidak ya itu sudah intinya saya selama masih hidup ya saya bisa berkarya. Saya pernah berkarya. Itu saja sih yang terlintas di. Betul. Kenapa saya tuh ya bikin musik gas.
Suka kenapa? Itu sih poin yang untuk sekarang ya. Iya, untuk itu kepuasan ego lah ya. Ya, kita yang bermusik tuh lebih ke itu tadi yang saya bilang tuh, lebih kepuasan diri sih. Iya, betul. Meskipun kita tidak ada Dikenal. kita beli ini, saya keluarkan uang segini untuk produksi satu lagu. Ketika lagu itu sudah jadi, sudah apa? Semuanya sudah apa namanya itu? Sudah rilis. Ya, sudah terjadi, sudah jadilah. Sudah rilis. Sudah rilis lah itu. Disitulah kepuasan tuh ada. Yes. Datangnya kepuasan. Pas kita sendiri dengar, wih, saya ini hebat ya. Saya ini bisa saya ciptakan Lagu seperti ini. Saya bisa nyanyi sama orang ini. Itu kepuasan tuh. Kepuasan tersendiri Iya, lah ya. meskipun belum ada dapat apa-apa, tapi ya di sanalah kepuasan itu Betul. datang. Itu sih, itu yang buat saya itu musik itu enak. Nah, intinya entah orang tidak suka atau suka pun terserah mereka kan. Itu pilihan mereka. Itu pilihan Yang mereka. penting saya sudah membuat karya atas kemauan saya sendiri. Ya, dan tidak merugikan orang lain. Iya, dan itu gila sih, jiwa kita kayak, apalagi kita sudah mengeluarkan album, mengeluarkan single lagu kan. Itu kita terus di-challenge, dikasih tantangan sama diri ya. Terus dikasih tantangan, kamu harus bikin lagu terus, bikin lagu lagi. Ya, itu yang membuat dorongan kita itu Kuat. Itu sih yang buat saya itu, apa kata netizen tadi, apa netizen istilahnya ya. Asik kata, terserah mereka lah. Terserah lah, biarin. Tidak ada timbal baliknya buat saya. Iya, yang penting saya buat lagu itu kan bukan untuk merugikan orang lain. Iya, betul sekali. Seperti itu. Ya saya suka juga. Iya. Pernyataan Seperti itu sih yang buat saya kayak seperti ya terus maju lah. Meskipun banyak tantangan atau netizen itu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya sih. Ada keenakan sendiri dalam bermusik itu. Betul. Ada pasti. Betul. Mungkin saya belum bisa bikin beat, bikin musik ya. Tapi ketika saya lihat produksi teman-teman saya, Keren. mereka mixing, mastering itu, saya yang bangga. Yes. Saya bangga sendiri. Kayak seperti di depan komputer tuh senang saja. Melihat itu. Iya. Menikmati. Keren. Ini belum, besok gas lagi. Okay. Seperti itu sih. Asik ya. Asik dat. Asik sejak dalam keren. itu enak gitu. Asik. Okay. Apalagi saya sekarang tuh pengen lah seperti tadi itu, ingin kayak bisa membuat musik sendiri, produksi musik sendiri. Ya. Sekarang kan ada yang kelas-kelas itu, Om. Kelas-kelas untuk produksi musik, kelas-kelas untuk mixing mastering. Yeah. Biayanya cukup terjangkau juga. Kebetulan saya juga ikut kelas juga kemarin di mereka. Oh ya. Jadi kalau ada teman juga itu harus bisa koordinasi sama mereka. Jadi cukup bisa untuk menambah pengetahuan kita. Iya sih. Ya memang kita bisa untuk belajar autodidak, tapi kalau kita tidak dibimbing sama mentornya, lumayan lama sih latihannya. Ya pasti kita jatuhnya lihat di YouTube. Betul. Di kita tutorial. Kalau belajar autodidak. Ketimbang kita belajar ya walaupun secara online, tapi kita bisa paham, bisa koordinasi secara langsung sama mentor. Itu yang aku lakukan selama ini. Oh ya. Ya aku belajar di ini bukan berarti promo ya, aku belajar di JAS Jogja Audio School kemarin. Oh di situ. Iya. Sini online. 2024 ya? Baru itu. tahun. Iya 2024. Sampai saat ini masih buka itu. Pokoknya keren Jogja Audio School itu. Kalau mau bergabung juga di bisa. Bali? Bukan, di Jogja memang dia. Oh, maksudnya online. Online. Oh, iya. okay. Kita bisa secara secara Zoom. Ya, tapi pakai waktu dia. Mungkin nanti ya. Ya kalau mau. Itu kita rekomendasi sih. Lumayan di sana. Bagus. Ada nggak pesan untuk anak hip hop yang masih pemula, bagaimana cara untuk membuat lirik atau membuat kolaborasi lah sama profesional ada nggak untuk pemula ya? Ini iya kalau dibilang pemula, saya juga pemula mungkin ya. Pemula ya, oke. Sesama pemula ya, bukan untuk pemula ya, sesama pemula. Karena saya tuh mungkin sudah lama suka musik hip hop atau rap seperti tadi itu,
Tapi saya masih dibilang pemula karena belum ada karya-karya saya yang benar-benar booming seperti yang lain-lain seperti Om Lipus, Mukarakat seperti itu kan belum. Ya lebih ke apa sih? Kadang kita Om buat teman-teman pemula ya seperti saya juga ini. Kadang yang pertama itu kendalanya di waktu. Bukan waktu sih Om. Apa tuh? Lebih ke apa ya? Media alat sih. Alat ya. Kayak tempat recording. Tapi poin pertama sih lebih ke diri dulu. Orang ini suka apa tidak? Mau nggak? Mau apa tidak? Dia ini ada basicnya. Betul. Karena musik hip hop ini banyak apa ya? Banyak disepelekan sama orang sih. Betul sekali. Kalau saya sih kan saya berpakaian kayak gini-gini. Ya, betul. Kita tidak karena ciri khas anak ya. hip hop kan pasti Ya, besar, oversize. Saya jujur saja Om, kalau saya pakai baju yang press, celana nggak pede. Sumpah. Betul, bukan cuma tidak pede saya. Betul. Saya tuh harus pakai baju yang panjang. Begini meskipun Oversize. badan saya kurus. Betul. Harus itu ciri khas anak hip hop, Bro. Sudah dari 2000 itu tadi 2019 lah bukan 2016 SMP atau itu saya sudah mulai kayak Jombeng. ya dengar lihat-lihat Eminem tuh kadang saya pakai baju bapak saya karena lebih besar tuh kan. Betul. Saya pakai topi tuh saya ya pas dulu juga ada lagunya Eko So itu yang Snapback and Tattoo. Yes. Itu tampil maco yang seperti itu. Wah. Keren orang ini stylenya. Mungkin yang paling pertama itu juga style ya. Itu yang membuat saya tertarik sih. Dari style tadi itu yang saya bilang tuh ya. Udah kelihatan stylenya anak hip hop. Pasti seperti itu tadi. Ya. Rantai. Bajunya oversize. Ya harus tuh. Celana harus besar gitu kan. Topi, snapback harus tuh. Itu oke. Itu yang poin pertama sih. Yang kenapa saya suka itu sih. Ya pesan-pesannya itu tadi ya. Itu ya. Dan juga kalau ada teman-teman yang ingin nyanyi, rapper atau punya bakat di hip hop, bisalah cari-cari teman. Cari-cari teman. Saya juga bisa juga. Saya lagi pengen juga cari teman yang bisa nyanyi. Betul. Saya banyak teman cuman tidak satu frekuensi ya. Tidak sefrekuensi. Teman banyak, bukannya saya tidak punya teman. Betul. Mereka lebih bukan sefrekuensi, lebih tidak tertarik sih mereka. Betul. Ya. Ya kenapa saya jarang ada bisa collab sama orang-orang. Malah saya collab saya Manggarai temannya dari Lembata, terus Alor seperti itu. Yang anak-anak hip hop lah. Yang satu frekuensi. Dan mereka juga lebih ke produce video, videografi, terus musik. Mereka nyanyi jarang sih, bukan jarang sih, tidak mau kayaknya. Mereka di balik layar. Lebih ke balik layar sih. Mereka tidak eksekusi. Ya seperti itu. Okay. Itu yang membuat saya kurang sih. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Bisa-bisanya saya DM orang penyanyi profesional itu pop itu karena saya tertarik sama musiknya. Betul ya. Dan bisa dicek lah. Nanti saya putar lagunya sebentar, musiknya sebentar, Aristo bisa dengar nggak nanti? Oke. Wah, nggak kerasa waktu sudah di penghujung ya teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah menonton podcast ini dan thank you juga teman saya Aristo yang sudah berkenan hadir untuk mengisi podcast ini. Kita akan bahas lagi di episode berikutnya. Thank you teman-teman. Aristo Jira here. Oke. Gila ya? Enak ya?